Pemirsa, tim gabungan pencari fakta pekan depan akan mengumumkan hasil penyelidikannya terkait dengan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Setelah 2 tahun tidak ada kejelasan, diharapkan kasus ini akan segera terang benderang. Dan sebelum pembahasan lebih lanjut, berikut kami akan paparkan data dan fakta perjalanan kasus penyerangan yang menimpa Novel Baswedan. Kita mulai dari fakta yang pertama, kita flashback sejenak ke April 2017, tepatnya tanggal 11. Ini adalah ketika Novel Baswedan disiram air keras oleh orang yang tidak dikenal. Kalau Anda bisa melihat, waktu itu ada CCTV remang-remang, tidak terlalu terlihat, hanya di kamera CCTV dari satu sisi saja. Novel Baswedan disiram air keras oleh orang yang tidak dikenal usai sholat subuh pagi-pagi di masjid. Akibatnya kedua matanya terluka parah. 8 hari selanjutnya, yakni 19 Juni 2017, Kapolri mengumumkan telah menemukan saksi kunci terkait dengan kasus penyiraman air keras. Kita lanjutkan pada 2 bulan berikutnya, yakni Agustus 2017, tepat tanggal 17, Novel Baswedan menjalani operasi mata yang pertama di Singapura. Ia melakukan atau menjalani operasi mata beberapa kali di Singapura, dan November 2017 pada tanggal 24, Kapolda Metro Jaya merilis sketsa 2 wajah yang diduga melakukan penyiraman air keras. Selanjutnya kita akan simak perjalanan pengungkapan kasus Novel Baswedan menuju ke tahun 2018, tepatnya tanggal 22 Februari. Setelah hampir 1 tahun ia menjalani perawatan, Novel dapat kembali pulang ke Indonesia. Lalu pada 1 Maret 2018 ia pun mendapatkan banyak sekali dukungan agar kasusnya ini bisa dituntaskan dan juga bisa dilihat terang benderang siapa kira-kira yang menjadi aktor intelektual dari kasus penyerangan dari Novel Baswedan ini. Dan kalau Anda ingat, di media sosial juga sempat ramai tagar "Kami Bersama Novel". Perjalanan selanjutnya dari pengungkapan kasus Novel Baswedan, kita masih di bulan Maret 2018. Akhir Maret, medio tanggal 23, Novel menjalani operasi mata yang kedua. Ia kembali ke Singapura untuk menjalani perawatan setelah 1 tahun berselang. Dan 28 Juni 2018 ia menjalani operasi kecil di mata kirinya masih di Singapura. Lalu tidak lama berselang, kira-kira Juli 2018 ia pun kembali bekerja di KPK setelah hampir 16 bulan sejak peristiwa penyiraman air keras menimpa dirinya. Perjalanan dari kasus Novel Baswedan tidak berhenti di situ saja, karena Desember 2018, akhir tahun 2018, Komnas HAM akhirnya membuat laporan hasil pemantauan terhadap kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, pemirsa. Dan di dalamnya juga disebutkan bahwa Novel pernah menyebut ada keterlibatan seorang jenderal polisi dalam kasus penyerangannya, dan ini yang diduga menjadi pemantik dari apa yang dialaminya di medio tahun 2017 silam, yakni penyiraman air keras terhadap dirinya saat ia baru saja menyelesaikan sholat subuh. Selanjutnya, perjalanan di Januari 2019, yakni surat tugas untuk membentuk tim khusus dalam rangka pengusutan kasus Novel Baswedan yang dikeluarkan oleh Polri. Dan ini berlaku selama 6 bulan lamanya, yakni mulai 8 Januari 2019, yakni kira-kira 6 bulan hingga 7 Juli 2019. Dan pemirsa, ini tadi kita sudah menyimak bagaimana rangkaian perjalanan pengungkapan kasus Novel Baswedan yang kita tentu saja berharap menemukan titik terang. Untuk itu pembahasan langsung saja bersama rekan saya Kevin Egan. Silahkan Egan. Baik, terima kasih atas informasinya dalam Fakta Bicara Ajeng Kamaratih. Pemirsa, tim gabungan pencari fakta Novel Baswedan mengakui adanya kesulitan untuk mengusut kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan 11 April 2017 yang lalu. Sejumlah dugaan dan juga hipotesa liar menyeruak seiring dengan sulitnya mengungkap pelaku maupun dalang penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Seperti apa faktor kesulitan yang dialami oleh tim gabungan pencari fakta kasus Novel Baswedan? Sudah bersama dengan saya, Profesor Hermawan Sulistyo, anggota TGPF kasus Novel Baswedan. Prof, selamat pagi. Terima kasih sudah bersama kami. Prof, sudah diketahui siapa pelaku penyerangan Novel Baswedan? Kita tunggulah minggu depan. Kenapa kami menyelesaikan laporan sesuai jadwal waktu yang dimandatkan pada kami pada tanggal 7 Juli. Sudah selesai karena harus diserahkan pada pemberi mandat, yaitu Kapolri. Nah, tetapi tanggal 7 itu hari Minggu. Jadi kita baru serahkan
tanggal 8. Oke, tapi paling tidak identitas, lalu kemudian motif, pelaku, apakah sudah sampai di sana? Saya bisa bercerita tentang prosedur kerja dan dokumentasi proses yang kami lakukan, tetapi kalau substansi perkaranya ya harus pemberi mandat dulu yang membaca. Orang kami baru serahkan kemarin tanggal 8. Ya, terus ini ibaratnya gini, tim Metro TV cari berita nih, baru diserahin, redakturnya belum nonton, belum lihat, belum itu, terus reporternya disuruh membocorkan keluar, ya kan nggak mungkin. Tapi kalau prosedur kerja, saya bisa tuduhan-tuduhan bahwa tim ini nggak bekerja 6 bulan, kami kerja keras, dan tidak main-main. Sudah maksimal, Prof? Saya kira udah maksimal. Oke, ada gangguan-gangguan tertentu, hambatan-hambatan tertentu dalam sama sekali ini? Tidak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kami bisa jamin bahwa dari awal Kapolri dan seluruh jajaran pimpinan Polri betul-betul melepaskan terserah seperti apa. Bahkan di kami ada 5 orang penyidik KPK ikut, gitu. Jadi bukan hanya tim pakar, gitu. Meskipun belakangan karena kesibukan yang lain mereka tidak aktif lagi. Tetapi dari awal memang betul-betul itu tuntutan kami dan kami memeriksa siapapun didatangkan, difasilitasi. Gitu. Pencarian informasi, bukti-bukti juga mudah didapatkan. Paling tidak yang berkaitan dengan kasus. Itu tidak ada kesulitan semua. Tidak ada kesulitan sama sekali. Jadi begini, kami memulai tentunya dengan 3 laporan tentang kasus ini. Laporan pertama adalah investigasi polisi sendiri. Ya, itu ada laporannya dari Polda Metro, Nah, ini kita baca, kita telusuri, kita pelajari. Nah, kemudian yang kedua yang melakukan investigasi juga itu Komnas HAM. Komnas HAM dan yang ketiga Ombudsman. Ya. Kalau Komnas HAM meneliti apakah ada kesalahan prosedur, penanganan segala macam sampai semua itu kita pelajari juga. Lalu satu laporan dari Ombudsman tentang apakah ada kesalahan prosedur di tingkat penyidik segala macam. Nah, dari 3 laporan ini kami melakukan rekonstruksi awal, menelusuri lemahnya di mana ini, yang di laporan polisi, laporan ombudsman, laporan Komnas HAM. Nah, di laporan Komnas HAM rekomendasinya adalah Kapolri diminta membentuk TGPF. Tim gabungan itu rekomendasinya seperti itu. Kapolri merespon ini dengan membentuk tim ini yang terdiri memang sebagian besar dari polisi karena ini mandat dari Kapolri. Tetapi ada 5 penyidik KPK, lalu ada 7 orang pakar. 7 orang ini saya sendiri. Lalu ada Hendardi, saya kira nggak perlu saya jelaskan siapa Hendardi. Tapi paling tidak begini, Prof, semua yang tergabung dalam TGPF itu, baik itu dari KPK, Polri, Prof Kiki, semua sepakat bahwa ini hasilnya sudah maksimal? Ya, mereka sedang pelajari. Jadi ini yang bekerja itu kami di depan, tim pakar di depan. Polisi ikut aja, ikut kita pelajari, kita lihat, oh ini loopholes-nya di sini. Di situ ada 2 mantan komisioner Komnas HAM, ya Ifdal Kasim dan Nurkolis. Dua-duanya pernah, Nurkolis malah 2 kali jadi ketua Komnas HAM. Ya, lalu ada Prof Amzulian, inilah ketua Asosiasi Pengacara Pidana, lalu ada Prof Isa, Indrianto Seno Aji, yang saya kira juga nggak perlu dipertanyakan karena dia mantan wakil ketua KPK. Dan saya sendiri, saya spesialis soal-soal beginian, jadi sudah berkali-kali saya mimpin tim investigasi. Tekanan politik, Prof, tidak ada?
Nggak ada sama sekali. Oke, baik. Ya, kami terbuka kok tiap kali, dan itu setiap proses, misalnya nama yang disebut di laporan itu, kami periksa lagi. Kami periksa, pemeriksaan itu malah kadang-kadang mungkin agak menekan, seperti interogasi gitu. Baik. Itu direkam, kami rekam utuh, kami transkrip. Gitu. Prof, ini kan ekspektasi masyarakat besar terhadap TGPF. Ya. Apakah kemudian nanti hasil akhir yang akan diumumkan nanti akan mengungkap siapa pelakunya? Ya nanti kita tunggu seminggu lah, sabar lagi sedikit gitu. Kenapa? Karena polisi Kapolri harus mempelajari, baca dulu kan. Nah, meskipun tidak mungkin membaca seluruh laporan, tapi laporan induk yang merupakan ringkasan eksekutif dari keseluruhan laporan itu 170-an halaman, 150 sekian ya. Saya lupa ininya. Tetapi seluruh laporan, transkripsi, kesaksian ahli misalnya, misalnya yang dipakai itu kan disebut H2SO4 gitu kan. Itu zat apa sih? Kami panggil ahli kimia dengan reputasi internasional. Diinformasikan juga memanggil 3 Jenderal Polri aktif, itu betul? Ya. Siapa saja, Prof? Bukan 3 jenderal, 1 jenderal bintang 3. Ya, siapanya nanti minggu depan aja. Dan hasilnya boleh di cross check, dilihat. Peran dari jenderal ini apa, Prof, dalam kasus itu masuk materi perkara. Nanti saya sama dengan reporter membocorkan berita. Tapi paling tidak semua nanti akan diungkapkan pada saat iya. Saya percaya diungkapkan semua. Teman-teman polisi juga sangat ada trust gitu. Jadi distrust publik ini karena tidak adanya informasi dan karena di frameworknya itu mindset publik itu sudah ditetapkan. Misalnya nih kejadian itu jam 5.10 pagi, jam 5 pagi. Jam 10 sudah ada tuntutan untuk membentuk TGPF oleh Presiden. Ya ini kan politis. Presiden tahu apa tentang H2SO4? Presiden urusannya apa sama detail teknis? Itu 5 jam loh. Berarti unsur politis kental berarti dalam kasus ini ya? Iyalah, orang tokohnya yang diserang aja kental. Sangat politis karena nangkep itu kan. Jadi bukan kriminalitas biasa ya, Prof ya? Dari kualitasnya itu seperti itu. Ini bukan kriminalitas biasa karena tokoh yang diserang itu saja sudah punya nuansa politis gitu. Lain halnya kalau orang biasa itu anaknya jenderal Hendro Pandowo itu yang bapaknya dulu komandan untuk pemberantasan street crimes di jalanan di Jakarta, dibacok orang, sudah 1,5 tahun sampai sekarang dikejar juga belum ketemu karena kalau kita bandingkan itu kasus kriminal biasa, ini kan bernuansa politis karena tokohnya pun sudah politis, jadi pasti politis. Tapi saya yakinkan, saya jaminkan bahwa tidak ada tekanan, tidak ada permintaan, tidak ada nanti arahan. Prof, pasca kemudian diumumkan nanti ya pada saat waktunya, bisakah kemudian itu akan berlanjut ke ranah hukum selanjutnya, proses selanjutnya? Ya itu nanti kita lihat lah. Kita lihat, saya menghormati Kapolri, kami semua menghormati Kapolri, pemberi mandatnya adalah Kapolri, jadi kita kembalikan ke Kapolri. Kapolri minta waktu untuk membaca, untuk melihat gitu. Dan mengambil keputusan. Baik. Yang penting TGPF sudah profesional, independen, dan juga sudah maksimal begitu ya? Reputasi kami, saya bilang kalau ada yang merasa lebih hebat, silahkan bikin tim sendiri dah. Baik. Prof Gigi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.